Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel K3 Indonesia. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ya teman-teman semuanya. Latar belakangnya yaitu yang pertama, setiap tempat kerja selalu mengandung potensi bahaya. Yang kedua, setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja mengandung risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu berbagai upaya pencegahan telah dilakukan tetapi tetap terjadi kecelakaan kerja di area ya teman-teman semuanya. Oleh karena itu, di setiap tempat kerja harus memiliki petugas P3K atau setidaknya setiap karyawan memiliki keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja maupun medik. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu pertolongan sementara yang langsung diberikan kepada korban kecelakaan sebelum pertolongan oleh dokter atau tenaga kesehatan terlatih lainnya tiba ya semuanya. Tujuan P3K di tempat kerja yang pertama yaitu menyelamatkan jiwa, yang kedua memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan, selanjutnya mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban, selanjutnya menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Prinsip dalam P3K yang pertama yaitu jangan panik, jangan memindahkan korban terburu-buru, lakukan penilaian terhadap korban, situasi lingkungan, kesadaran, jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi ya teman-teman semuanya. Prinsip dasar tindakan pada kecelakaan atau patut P-nya yaitu penolongan mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu ya sebelum bertindak. A-nya amankan korban dari tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T-nya tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U-nya usahakan segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit atau yang berwajib, misalkan polisi atau petugas keamanan setempat. T-nya tindakan pertolongan P3K terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Perdarahan terjadi karena putusnya pembuluh darah ya. Perdarahan pembuluh darah ada dua jenis yaitu pembuluh nadi yaitu darah bersih, pembuluh darah balik yaitu darah kotor ya. Perdarahan pada pembuluh nadi lebih banyak karena berdenyut seirama dengan jantung ya. Penanganan perdarahan yaitu yang pertama gunakan sarung tangan atau pengganti ya. Yang kedua usahakan luka tampak jelas, bersihkan luka kulit dari benda-benda yang melekat, tempatkan pendarahan tertutup, ditekan yang kuat-kuat dengan kain bersih atau verbal, sapu tangan lalu diikat pembalut dengan alat pengikat seperti perban, dasi, ikat pinggang, baju dan lain-lain. Jika perdarahan tidak
lakukan setiap 15 menit sekali ya semuanya. Ini contoh saat memberikan pertolongan ya, mengikat perdarahan. Pertolongan pada korban kebakaran. Yang pertama, jangan mencoba menolong korban yang terjebak kebakaran bila Anda tidak terlatih. Sebelum masuk ke lokasi, pastikan sudah aman dari gas racun, listrik, bahan kimia. Selanjutnya, singkirkan korban ke tempat aman. Selanjutnya, identifikasi keparan luka bakar ya. Selanjutnya, periksa kesadaran dan daerah ABC. Dan yang terakhir, berikan bantuan RCP bila perlu ya teman-teman semuanya. Keparahan pada korban kebakaran itu pertama, korban meninggal di lokasi, itu biasanya sumbatan jalan nafas ya, menghirup gas beracun, trauma atau tertimpa benda ya, bukan karena kebakarannya sendiri ya teman-teman semuanya. Penyebab luka bakar yang pertama yaitu panas berlebihan, api, air, minyak, dan benda panas ya. Yang kedua, gesekan, itu gesekan tali. Ketiga, kimia, larutan asam atau gas kuat. Yang keempat, listrik, tekanan tinggi perumahan. Yang kelima, radiasi, sinar matahari, panas lampu, nuklir, dan lain-lain. Luka bakar atau keparahan ya. Keparahan tergantung, yang pertama yaitu derajat luka bakar, lokasi luka bakar. Contohnya paling bahaya di muka atau alat kelamin ya. Selanjutnya luas luka bakar atau rule of nine. Luka bakar gangguan umum itu gangguan kesadaran, sumbatan jalan napas, hisap racun. Kedua, gangguan pernapasan, kekurangan oksigen. Yang ketiga, gangguan peredaran darah, luka bakar luas dan dalam. Luka bakar gangguan lokal, yang pertama perdarahan, yang kedua luka bakar derajat 1 itu kemerahan pada kulit ya, derajat 2 lepuh pada kulit, derajat 3 merusak jaringan dan organ lebih dalam. Penanganannya yang pertama yaitu hentikan proses pembakaran kulit, yaitu tuang air dingin mengalir di atas daerah luka, basuh cairan kimia selama 20 menit atau lebih, lepaskan pakaian dari perhiasan ya teman-teman, tapi jangan dipaksa ya teman-teman semuanya. Yang kedua, lakukan pertolongan pertama ABC dapat dilakukan sebelumnya. Ketiga, tutup luka dengan kaca steril kering. Yang keempat, jaga pasien tetap hangat ya teman-teman semuanya. Oke, penanganan umum yaitu yang pertama, hentikan proses pembakaran. Kedua, singkirkan pakaian yang menutupi ya. Ketiga, tutup dengan kaca steril. Ini merupakan contoh ya dari luka derajat 1, luka bakar. Ini derajat 2, luka bakar. Derajat 3 luka bakar ya, ini sampai benar-benar keparahannya ya teman-teman.
teman-teman semuanya untuk derajat 3 luka bakar. Pertolongan pada luka bakar lokal derajat 1 ya, yaitu aliri atau rendam air dingin 10-15 menit hingga nyeri hilang. Derajat 2 yaitu aliri atau rendam dengan air dingin 10-15 menit hingga nyeri hilang. Bila lepuh, upayakan tidak pecah ya teman-teman semuanya. Yang ketiga, bila sudah pecah, balut dengan antiseptik ya. Yang ketiga, tutup luka dengan kain bersih ya untuk derajat 3. Selanjutnya, periksa kesadaran dan ABC. Ini contoh pertolongan pada luka bakar ya, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Larangan yang pertama yaitu jangan pakai minyak, krim atau kasa berminyak. Yang kedua, jangan pecahkan gelembung. Yang ketiga, jangan cari minum alkohol atau beri minuman alkohol ya teman-teman semuanya. Yang keempat, jangan sampai memberi pendingin yang berlebih atau ARS. Yang kelima, jangan gunakan handuk, kapas, selimut atau plester langsung pada luka bakarnya. Semuanya biasanya kalau ditempelkan malah lengket di handuk atau kapas seperti itu. Luka bakar bahan kimia, penanganannya yang pertama yaitu segera cuci dengan air mengalir selama 20 menit. Yang kedua, lepaskan baju yang terkena dan alas kaki, jangan sampai kena Anda juga ya semuanya. Ketiga, jangan berusaha melepaskan zat yang menempel pada kulit. Selanjutnya, tutup daerah luka dengan kasa steril atau kasa bersih. Yang terakhir yaitu cari pertolongan medis. Luka bahan bakar kimia, penanganannya yaitu yang pertama, bersihkan bahan kimia yang menempel. Selanjutnya, siram dengan air mengalir selama 10-20 menit. Ini penanganan untuk luka bakar kimia ya. Selanjutnya yaitu tersengat listrik. Tanda-tanda yang pertama, kesadaran terganggu, luka bakar yang serius. Yang kedua, nadi lemah atau tidak teratur atau tidak ada. Selanjutnya, nafas dangkal dan tidak teratur. Selanjutnya, patah tulang akibat hentakan otot yang keras. Selanjutnya, ada luka masuk dan luka keluar. Penanganannya seperti penanganan kasus luka bakar lain, korban dapat terlempar jauh sehingga perlu diperhatikan luka trauma lainnya. Tersengat listrik biasa derajat 3 ya, ini contohnya biasanya dari tersengat listrik. Tersengat listrik, penanganannya, langkah-langkah pertamanya. Yang pertama, amankan area sekitar tempat kejadian. Yang kedua, matikan aliran listrik di lokasi kejadian. Yang ketiga, hubungi IGD, unit gawat darurat. Yang keempat, jangan menyentuh korban, terutama jika sumber listrik belum padam. Selanjutnya, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman jika tidak lagi terkena aliran listrik. Selanjutnya, periksa kondisi tubuh korban. Selanjutnya, tutup luka bakar. Dan yang terakhir, lakukan CPR jika korban tidak bernapas.
listrik. Tingkat potongan lanjutannya, jika ada luka bakar, lepaskan pakaian atau benda yang menempel di permukaan luka. Jika korban mengalami shock, lakukan CPR ya. Selanjutnya, jika Anda memahami cara melakukan pernapasan buatan dan transfusi jantung, jika korban mengalami nyeri, Anda dapat mengopres bagian yang nyeri dengan kompres dingin. Jika nyeri sangat hebat, Anda dapat minum obat anti nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen ya, teman-teman semuanya. Untuk pencegahan kesetrum listrik, yang pertama, hindari kontak langsung dengan sumber listrik. Jangan menyentuh kabel atau peralatan listrik yang terbuka tanpa pelindung. Selanjutnya, pastikan instalasi listrik di rumah atau tempat kerja diperiksa secara berkala ya. Contoh untuk sahabat petir, biasa orang yang berada di lapangan terbuka, di bawah pohon, di atas atau dekat air dan dekat telepon ya. Korban dapat cedera karena terkena langsung atau oleh benda yang terlempar oleh petir. Biasanya gejalanya yaitu sistem saraf tidak responsif atau lumpuh sebelah, indera misalnya buti, tuli tidak dapat berbicara, pecah gendang telinga ya. Untuk kulit yaitu gambaran penyebar seperti bunga atau berbercak. Jantung biasanya irama jantung kacau sampai berhenti berdenyut. Dan yang terakhir pembuluh darah, biasanya kulit pucat dingin. Ini hasil penelusuran yang cocok. Selanjutnya yaitu dislokasi. Yaitu terlepasnya tulang sendi dari tempat kedudukannya dan sambungan antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Gejala dan tandanya, yang pertama sakit dan bengkak, kemerahan atau kebiruan. Yang kedua sulit digerakkan. Yang ketiga kelainan sendi tidak normal. Selanjutnya tulang sekitar masih utuh. Dislokasi ini contohnya ya. Dislokasi yang pertama, stop pendarahan. Jika ada, jangan coba-coba memperbaiki posisi sendi yang lepas atau dislokasi. Jika di daerah tungkai atau kaki atau tangan, yang pertama periksa nadi. Jika tidak ada gerakan tungkai, perlahan untuk mengembalikan aliran darah. Selanjutnya istirahatkan tungkai senyaman mungkin. Selanjutnya pertahankan posisi sendi yang terkilir
seperti waktu ditemukan. Selanjutnya yaitu pasang bidai seperti pada patah tulang, naikkan tungkai jika mungkin. Dan yang terakhir yaitu dikompres es. Patah tulang definisinya yaitu terpisahnya tulang menjadi dua atau beberapa bagian, komplit atau partial atau retak. Penyebabnya yang pertama trauma langsung atau petahanan terjadi di daerah yang terkena trauma. Trauma tidak langsung atau patahan terjadi pada tulang yang jauh dari daerah trauma. Kontraksi otot yang tidak normal, hentakan tiba-tiba otot, contohnya patah tempurung lutut pada orang tua yang sehabis kesleo ya. Akibat patah tulang, yang pertama biasanya perdarahan. Pada patah tulang besar paha, perdarahan dapat hebat 1-1,5 liter ya, kurang lebih. Yang kedua, kerusakan jaringan sekitarnya, biasanya otot, pembuluh darah, dan saraf dapat rusak dan terputus. Selanjutnya nyeri, selanjutnya kemungkinan shock ya. Jenis patah tulang ada 3. Yang pertama yaitu tertutup, kulit tidak terluka dan perdarahan di sekitar jaringan. Yang kedua terbuka, patahan tulang menyebabkan kulit terluka atau tulang menembus kulit, perdarahan hebat dan bahaya infeksi ya. Yang terakhir yaitu komplikasi, yaitu organ vital tubuh rusak, contohnya patah tulang rusuk disertai sobeknya paru-paru ya. Ini contoh jenis gambar jenis patah tulang ya. Ini jenis patah tulang tertutup ya. Kanan patah tulang terbuka. Gejala dan tanda, yang pertama nyeri di tempat atau sekitar daerah cedera. Yang kedua, sulit atau tidak dapat digerakkan. Yang ketiga, tidak ada kekuatan. Yang keempat, nyeri jika ditekan perlahan. Selanjutnya bengkak dan lebam. Selanjutnya bentuk menjadi tidak normal, terputar atau bertambah pendek ya. Selanjutnya bunyi patah tulang dapat terdengar. Dan yang terakhir suara gesekan atau tulang jika bergerak. Penanganan umum, yang pertama periksa jenis patah tulang tertutup, terbuka atau komplikasi ya. Yang kedua, beritahu korban agar tidak menggerakkan bagian yang cedera. Yang ketiga, imobilisasi patahan dan sendi di atas dan di bawahnya dengan sling, perban atau splint untuk mencegah pergerakan. Selanjutnya, periksa nadi di tungkai sebelah bawah daerah cedera. Selanjutnya, periksa korban dengan seksama dan awasi tanda shock. Dan yang terakhir, panggil bantuan medis. Ini contoh gambar penanganan umum. Yang pertama, stabilkan posisi. Yang kedua, expose daerah cedera. Yang ketiga, tangani perdarahan ya. Yang keempat, cek nadi di ujung bawah.
selanjutnya yang kelima yaitu ukur panjang papan penahan untuk menopang sendi di atas dan di bawah daerah cedera. Yang keenam, ikat papan penahan dengan ketat ya. Pembalutan dan pemidaian. Yang pertama yaitu gunakan pembalut yang selebar mungkin. Yang kedua, sisipkan pembalut di bawah celah tubuh yang alami. Yang ketiga, tahan tungkai dan lakukan tarikan perlahan sampai pembalut terikat ketat. Selanjutnya, setiap 15 menit cek pembalut agar tidak terlalu kuat ataupun terlalu longgar. Selanjutnya, bidai dapat terbuat dari apa saja ya, yang cukup panjang untuk menyokong sendi di atas dan di bawahnya. Selanjutnya, penahan harus diletakkan di antara bidai dan daerah lekuk alami. Cara pemasangan sling atau penyandang. Contoh gambarnya yaitu yang pertama, letakkan alas. Yang kedua, gantungkan lengan dengan kain segitiga dan ikatkan di belakang leher. Yang ketiga yaitu eratkan lengan ke badan dengan kain segitiga kain ya. Contoh gambar ya, pembidaian jari tangan. Dan yang sebelah kanan yaitu sling tangan bawah atau tangan. Selanjutnya gigitan ular ya. Biasanya gejala klinis yang pertama nyeri, bengkak sekitar luka, sakit kepala. Kedua, demam atau kejang. Yang ketiga, kemungkinan rabies ya, teman-teman semuanya. Tindakannya, yang pertama, amankan penderita dari lingkungan sekitar. Yang kedua, cuci luka dengan air sabun atau larutan deterjen. Yang ketiga, istirahatkan bagian yang terkena gigitan. Selanjutnya, berikan serum anti rabies. Dan yang terakhir, jika mungkin tangkap binatang yang menggigit untuk dilakukan pemeriksaan. Gigitan ular ya, onset 30 menit sampai dengan 24 jam ya, yang gejala klinisnya lokal yaitu edema, nyeri, tekan dan ekimosis. Sistematik, hipotensi ya, itu kelemahan, berkeringat, menggigil, mual, muntah, nyeri pada kepala. Sifat bisa ular ya, yaitu neurotoksik. Ular biasanya yaitu ular kobra, ular beling, ular laut, dan ular sendok. Yang kedua, hematotoksik, biasanya ular hijau, ular tanah ya. Dan selanjutnya vaskulotoksik ya, teman-teman semuanya. Hematotoksik itu biasanya perdarahan pada tempat gigitan, paru, jantung, ginjal, peritoneum, otak, gusi, hematemesis, lena ya, kulit, hemotit, hematuria, dan DIC. Neurotoksik yaitu hipertonik, vasikulasi, presis, paralisis otot, oftalmologia, paralisis laring, kejang, dan koma. Kardiotoksik yaitu hipotensi, henti jantung, dan koma. Sindroma kompartemen, biasanya edema tungkai dengan pain polar,
parestesia, paralisis, dan pulsalis ya. Ciri-ciri ular tak berbisa ya, itu biasanya kepala bentuk segi empat, panjang, gigi taring kecil, bekas gigitan, biasanya luka halus berbentuk lengkungan, dan biasanya pupil matanya bulat ya. Tak berbisa. Ciri-ciri ular berbisa biasanya kepala segitiga, lebih besar dari leher ya, 2 gigi taring besar di rahang atas ya, 2 luka gigitan utama akibat gigi taring, dan biasanya pupil matanya elip seperti mata kucing. Gigitan ular, tindakannya ya, yang pertama amankan dari lingkungan sekitar, yang kedua bebatan masih kontroversial hanya untuk ekstremitas 5 cm di atas luka, 2 jari masih bisa diselipkan. Selanjutnya imobilisasi luka gigitan. Selanjutnya sedotan luka hanya ada manfaat kalau 30 menit pertama, pakai suction ya, jangan mulut kalau fase medis berjarak 2 jam. Selanjutnya epilepsi ya, yaitu suatu keadaan di mana seorang mengalami kejang sebagian atau seluruh tubuh disertai hilangnya kesadaran, cenderung berulang minimal yaitu 2 kali. Penyebab epilepsi terjadi karena adanya lepasan listrik liar di otak dengan pusat lepasan listrik bermacam sebabnya. Yang pertama yaitu tumor, jaringan ikat di otak, dan yang terakhir yaitu trauma kepala. Bahaya epilepsi ya, yang pertama karena hilang kesadaran secara mendadak dapat terjadi. Yang pertama kecelakaan, jatuh terbentur, dan yang terakhir yaitu tenggelam. Kejang seluruh tubuh, lidah tergigit ya, keluar liur banyak, tersedak hanya jalan napas ya. Penanganan P3K epilepsi. Yang pertama yaitu letakkan korban di tempat yang aman, cegah lidah tergigit oleh mulut yang memancing dengan memberi spatel, jaga saluran napas agar tetap lancar, dan selanjutnya bawa ke rumah sakit ya, tentunya teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu tenggelam ya. Cara pertolongannya dengan tindakan P3K yaitu yang pertama harus bertindak cepat menolong pasien yang tenggelam, diharuskan orang berbakat dalam renang. Yang kedua, lakukan pernapasan buatan. Yang ketiga, lakukan pijat jantung sampai jantung berdenyut sendiri. Yang keempat yaitu hangatkan korban. Bekerja di ruang terbatas ya, yaitu bahaya yang mungkin terjadi yaitu menghirup gas beracun, debu, kurang oksigen, jatuh, suhu ekstrim, ledakan, dan lainnya ya.
korban dievakuasi, tidak ditolong di lokasi ya, misal temannya, jadi langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi karya kali ini ya. Jangan lupa selalu dukung terus channel K3 Indonesia ya, dan jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan bentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, jadi selamat menjalankan bagi orang muslim ya, semuanya selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.